Menjaga kerahasiaan ibadah menjadi ciri khas dari orang-orang zuhud. Apapun akan dilakukan demi menjaga kerahasiaan itu, termasuk bersembunyi sholat di dalam hutan yang gelap gulita. Itulah yang dilakukan oleh tokoh yang akan kita bahas, yaitu Amir bin Abdullah At-Tamimi. Bagaimana kisahnya? Saksikan video ini secara lengkap. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir bin Abdullah At-Tamimi, itulah nama sosok yang akan kita kaji, yang akan kita tadaburi pada edisi kali ini. Beliau anak muda, bahkan bisa dikata usianya saat itu masih remaja saat awal mula pindah dari Najd ke Basrah. Basrah sendiri saat itu merupakan daerah yang dibangun pertama kali, ditingkatkan statusnya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi kota besar. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun usianya beliau masih sangat muda, tapi cara pandang hidup dari Amir bin At-Tamimi ini luar biasa, sebab di luar keumuman masyarakat saat itu. Mengapa demikian? Karena kezuhudannya menjadi gaya hidup beliau dalam mengarungi kehidupan. Betapa tidak, Basrah sendiri saat itu merupakan kota yang sangat maju, kota yang sangat melimpah ruah kekayaannya. Sebab di Basrah lah tempat dikumpulkannya ghanimah dari hasil perang kaum muslimin yang terjadi. Pun demikian, di Basrah terdapat tambang emas murni. Namun meskipun demikian luar biasa daya tarik keduniawian di Basrah, Amir bin Abdullah sama sekali tidak tertarik dalam hal itu. Bahkan beliau menarik diri supaya tidak terjerat dalam hal urusan dunia. Inilah sosok yang luar biasa dari Amir bin Abdullah At-Tamimi ini. Seperti umumnya orang-orang zuhud senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari kesibukan keduniawian. Pun demikian, Amir bin Abdullah At-Tamimi ini, beliau membagi waktunya menjadi 3 macam. Pertama, untuk beribadah kepada Allah. Jadi beliau fokuskan waktu untuk beribadah. Yang kedua, untuk halaqah ilmu, berzikir dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ibadah, Amir bin Abdullah ini sangat menjaga kebersihan hati, sangat menjaga supaya tidak terekspos oleh khalayak ramai. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya beliau berusaha sembunyi-sembunyi. Bahkan pernah dalam satu kesempatan beliau dengan kaum muslimin dalam perjalanan perang, saat mampir dalam satu tempat, dan saat itu waktu telah malam, ketika kaum muslimin yang lain pada mengambil posisi istirahat, dengan diam-diam beliau pergi menuju ke satu tempat, tidak lain adalah hutan. Ketika Amir bin Abdullah ini berjalan mengendap-endap, meninggalkan pasukan untuk melaksanakan ibadah itu tadi, tanpa sepengetahuan beliau, ternyata ada seseorang yang mengetahui tentang gerak-gerik dari Amir bin Abdullah ini. Karena melihat sosok yang dianggap luar biasa, berinisiatiflah sosok ini tadi untuk mengikuti daripada Amir bin Abdullah. Maka tanpa sepengetahuan Amir, laki-laki ini mengikuti dari belakang. Ternyata apa yang terjadi? Amir bin Abdullah masuk ke tengah hutan yang gelap gulita. Disitulah Amir bin Abdullah disaksikan oleh sosok laki-laki ini menjalankan ibadah. Ibadah yang begitu sangat panjang, hingga beberapa kali laki-laki ini terserang rasa kantuk dan terbangun lagi dan melihat Amir bin Abdullah masih sholat. Terserang rasa kantuk lagi, kemudian terbangun lagi, ternyata Amir bin Abdullah masih sholat lagi hingga menjelang subuh. Maka Amir bin Abdullah berusaha bermunajat kepada Allah. Di antara munajatnya beliau bertutur, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepadamu 3 perkara, dan 2 perkara itu telah engkau kabulkan, tinggal 1 yang belum engkau berikan." Maka Amir bin Abdullah memohon kepada Allah untuk juga mengabulkan 1 permohonannya yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Amir menyelesai proses ibadahnya ini, seketika juga matanya beradu pandang dengan sosok laki-laki itu. Maka kagetlah Amir bin Abdullah hingga beliau berkata, "Semoga Allah mengampuni wahai pemuda."
apakah kau mengikutiku sejak dari awal? Maka kata laki-laki itu, iya, saya mengikutimu sejak dari awal. Maka kata diminta oleh Amir bin Abdullah, wahai pemuda, kudoakan engkau supaya Allah menutupi aibmu dengan syarat tolong jangan engkau sampaikan cerita tentang diriku kepada satu orang pun, kepada orang lain. Maka kata laki-laki ini, baik, saya akan berjanji padamu untuk tidak mengucapkan, untuk tidak menceritakan tentang apa yang aku lihat, dengan syarat engkau menyebutkan 3 doa yang engkau pinta kepada Allah. Tapi kalau engkau tidak menyampaikan itu kepadaku, aku akan sebarkan semua ini kepada khalayak, kepada orang ramai.